Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di pelajaran kita, yaitu membuat game fish di Scratch ya. Nah, jika video sebelumnya kita telah belajar menggerakkan ikan dan memberikan poin atau makanan kepada ikannya dan menambahkan suara, hari ini kita akan lanjutkan dengan memberikan live ya kepada ikannya. Nah, tapi sebelumnya kita coba dulu. Ini kita tekan go, lalu saya tekan spasi untuk mulai. Oke, berhasil. Ikannya bisa digerakkan dan poinnya bertambah ya kalau ikannya makan ini pisang. Nah, selanjutnya yang ingin kita lakukan adalah menambahkan modal live ya kepada si ikan. Artinya begini, kalau kita baru main, oke, poinnya berubah jadi 0, nah live-nya juga 0. Nah, cuma jadi persoalan, nanti kan kalau live-nya jadi 0, itu otomatis game over. Nah, kita tidak mau itu. Nah, di sprite apapun kita bisa tambahkan, atau di sprite pisang, kita bisa tambahkan kembali variabel, oke, di set ya. Ini dia. Jadi kalau baru main, sembunyikan pisangnya, lalu set poinnya jadi 0, lalu set live-nya bukan 0 ya, tapi misalnya kita ubah jadi 5. Artinya kalau misalnya nanti 5 kali ikannya ketemu sama musuh, maka gamenya akan game over. Seperti itu ya. Nah, coba deh. Ini saya tekan start, seharusnya ini berubah jadi 5 live-nya. Nah, sekarang saya tekan start. Oke, berhasil ya. Nah, ini yang jadi modal kita. Jadi nanti konsepnya, nanti ada musuh. Kalau musuhnya ketemu atau bersentuhan dengan ikan, maka life-nya akan berkurang 1. Oke, sampai di sini selesai ya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah menambahkan musuh si ikan. Jadi musuhnya kita tambahkan sprite, kita pilih choose sprite. Misalnya kita bisa pilih kepiting ya. Nah, ini saya seleksi kepiting. Nah, kepiting ini nanti akan menjadi musuh si ikan. Nah, kepiting ini karena dia terlalu besar ya, ini saya kurangi ukurannya misalnya jadi 30. Kalau terlalu kecil misalnya kita bisa jadi 50. Jadikan 50. Nah, begini ya. Nah, sekarang saya tekan start. Nah, kasusnya ternyata sama dengan sprite sebelumnya. Kalau baru dimulai, kita ingin agar si kepiting ini itu tidak muncul. Jadi sama dengan cara sebelumnya, itu kita ke event, tekan when go click. Nah, ketika baru dimulai, seperti ini ya, kalau ini diklik, nah sprite kepitingnya sembunyi. Itu caranya mudah, sama seperti pertemuan sebelumnya, itu kita bisa pilih hide, seperti ini. Nah, sekarang kita coba. Ini saya tekan go, oke, berhasil ya, ikannya muncul. Kalau saya tekan spasi untuk mulai bermain, oke. Nah, ternyata semua sprite muncul kecuali si kepiting ya. Nah, sekarang kita mau ketika tekan spasi, semua sprite yang muncul, termasuk si crack-nya. Berarti kita ke event, kita masukkan when space di press. Ketika tombol spasi di press atau ditekan. Nah, kita mau apa? Nah, kita munculkan. Nah, berarti kita ke loops. Setelah itu pilih show. Nah, sekarang kita ulangi. Oke, saya tekan spasi untuk mulai. Oke, kepitingnya sudah muncul. Berhasil ya sampai di sini. Nah, sekarang kita mau musuhnya ini, musuh si ikan ini itu bergerak ke sana kemari ya. Bergerak ke sana kemari. Kayak pisang ini. Cuman bedanya kalau kepiting ini menyentuh si ikan, maka life-nya akan berkurang. Nah, ini bagaimana caranya? Pertama, kita buat si ikan ini kemana-mana dulu. Kita ke control, terus masukkan forever. Nah, setelah itu, kita akan atur agar dia berpindah-pindah pada posisi yang random. Kita ke motion. Setelah itu kita pilih glide 1 second to random position. Oke, saya ulangi, kan spasi.
Oke, berhasil ya. Ikannya sudah kemana-mana. Kalau misalnya ikannya terlalu cepat, ikannya bisa kita perlambat. Misalnya glide-nya detiknya kita ubah jadi 3 detik misalnya. Misalnya jadi 3 detik ya. Oke, tekan spasi. Nah, ini dia. Jadi nanti ikannya kejar si pisau. Oke, untuk dapatkan poin. Nah, setelah itu, tapi kalau dia bersentuhan dengan si kepiting, life-nya berkurang. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya caranya kurang lebih sama dengan yang dipisah. Yang ini ya. Nah, berarti kita ke kepiting, kita tambahkan logic ya. Kita tambahkan logic di bawah glide. Itu kita ambil kontrol, kita masukkan if. Nah, if-nya apa? Kalau, if itu kan kalau ya. Kalau si kepiting ini bersentuhan dengan ikan, nah, kita cari. Ada di sensing. Bersentuhan kan bahasa Inggrisnya touching ya. Nah, kalau si kepiting ini menyentuh fish, menyentuh yang ini ya. Nah, kita mau set in life berkurang 1. Buat sekarang kita ke variable, kita change life. Nah, di sini kita jadikan -1. Kenapa -1? Supaya dia berkurang 1 ya. Nah, di sini saya stop dulu. Setelah itu kita mulai lagi. Nah, sekarang kita mencoba untuk mendekati si kepiting. Oke, sudah berkurang. 3, live-nya sisa 3 ya. Cuman di sini saya akan tambahkan suara dulu. Di sini saya akan tambahkan suara kalau dia disentuh oleh kepiting. Suaranya kira-kira apa ya? Ini saya ke sound. Ini ada sound. Suara pup ya. Ini kita bisa ganti. Kita bisa ke sound. Ini suara pup. Ini misalnya saya hapus. Saya ambil suara lain. Nah, ada di bagian bawah. Misalnya kita cari suara. Coba ini. Oh, suara musik ya. Nah, misalnya suara ini ya, atau ini. Oke, kita ambil pakai suara ini ya. Jadi kalau ikannya bersentuhan dengan kepiting, suara yang main adalah ini. Oke. Sudah ya, kita kembali ke kode. Nah, setelah itu start sound siren whistle. Oke. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita stop dulu. Setelah itu tekan go, kita spasi untuk mulai bermain. Ini sudah ada modalnya. Ini saya makan buah dulu. Kita pastikan dia berfungsi. Kita tabrak dari depan ya. Oke, berhasil. Nah, sekarang coba kalau dia bersentuhan dengan kepiting. Oke. Berhasil ya. Nah. Oke, di sini sisa 1 live no. Nah, sekarang kita mau nanti kalau live-nya sisa 1, yang terjadi adalah bukan sisa 1 ya, tapi sisa 0, itu gamenya jadi game over. Contoh misalnya ini kita mainkan. Oke. Nah, ini kan 0 seharusnya game over ya. Nah, sekarang kita akan buat kalau misalnya live-nya sama dengan 0, backdrop-nya misalnya kita ganti. Nah, coba kita ke backdrop, saya pilih stage yang sebelah kanan bawah. Kita tambahkan backdrop, kita lihat backdrop. Nah, ini dia. Ini ada game over. Jadi kalau gamenya selesai, nanti kita akan buat backdrop-nya jadi ini. Oke? Nah, caranya bagaimana? Caranya ini kembali saya aktifkan yang kepiting. Nah, di sini kita tambahkan if lagi. Saya ambil kontrol, if-nya saya simpan di sini. Nah, sekarang kita mau buat perumpamaan.
kalau live-nya sama dengan 0, seperti ini ya. Nah, itu saya ke operator, kita cari sama dengan, ini dia sama dengan ya. Nah, kita mau apa? Nah, kita mau buat perumpamaan begini. Kalau variabel live ya, yang ini kan variabel. Nah, kita masukkan. Kalau variabel live sama dengan 0, nah kita mau apa? Apa yang terjadi? Kita ganti backdrop ya. Berarti kita ke loops. Setelah itu switch backdrop to. Nah, sekarang kalau tidak salah game over ya. Ini. Setelah itu apa yang terjadi? Nah, ini kan masih bisa bermain. Masih bisa bermain. Ya, kita mau adalah berhenti bermain game. Gamenya berhenti. Nah, sekarang kita ke control. Ini stop all. Oke. Nah, saya stop. Coba kita apain lagi. Sekarang saya akan jadikan live-nya jadi 0 dulu. Kejar. Harus bersentuhan ya. Dan menetap sekitar 1 detik misalnya. Oke, sudah berkurang 1, 2. Oke. Wih, cepat sekali ya. Oke, 1 kali lagi. Ini kita sudah tidak bisa main ya sekarang. Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan? Ini kan sudah berhasil ya, sudah live-nya sudah bisa berkurang. Nah, sekarang bagaimana kalau dia menang misalnya kalau sampai poinnya 10, berarti dia menang. Tapi kita mau tambahkan backdrop lagi. Saya pilih stage, kita ke backdrop, kita tambahkan backdrop kalau dia menang. Nah, sekarang kita pilih backdrop bagian bawah. Kita cari misalnya, saya pilih fantasy, music, outdoor. Misalnya kita pilih, ini ya. Misal saya pilih ini. Di sini saya akan tambahkan tulisan. Tulisannya adalah Anda benar. Ini kalau tidak kelihatan tulisannya, saya klik 2 kali, warnanya saya ubah menjadi putih, kita geser. Nah, ini juga saya ubah menjadi pixel. Oke. Besar. Kita geser. Anda benar ya. Anda benar. Baik. Nah, ini kapan ini muncul? Ini saya kembali ke kode. Kita kembali ke create. Nah, kalau misalnya poinnya adalah misalnya 10 atau kita buat 5 ya supaya cepat selesai. Misalnya di sini saya tambahkan event, terus saya tambahkan if. Nah, ini dia. If ini saya simpan di bawah if lagi ya, seperti ini. Ingat di create ini ada 2 if. If-nya pas di bawah if ya. If-nya jangan disimpan di dalam seperti ini, tapi simpan di bawah if. Nah, sekarang kita akan buat misalnya set operator ya. Misalnya saya buat lebih dari. Kalau apa? Misalnya kalau variable point ya. Kalau variable point lebih dari 10 misalnya. Kalau variable point lebih dari 10 atau 9 lah. Lebih dari 9 berarti 10 ya. 10 ke atas. Nah, berarti kita ganti looks-nya, backdrop-nya ke space ini. Lalu setelah itu misalnya kita mainkan suara, sound. Kan ini misalnya kita cari suara kemenangan ya. Kita ke sound. Kita tambah suara misalnya. Suaranya misalnya misalnya suara ini win ya, menang. Oke, coba deh kita win.
Oke, coba kita main. Seperbesar. Kita makan pisang misalnya 5 kali. It's kos. Aduh, saya kemakan kepiting tadi. Oke, 2, 3 lagi. 3, wait, awas. Oke, 1 lagi. Oh, tadi 10 ya. Kelemahan kalau 10. Ini saya ganti deh. Misalnya kalau lebih dari 2 lah, supaya cepat selesai ya. Saya stop, terus kita mulai, tekan spasi. Jadi seharusnya kalau poinnya sudah 2, dia menang ya. 1 lagi. Oh, 3. Oh ya, 1 lagi ya. 2 ke atas. Oke, Anda benar. Berhasil ya. Oke. Berarti game kita sudah selesai untuk game pertama yang kita buat. Silakan dipraktekkan Anda dan tentunya bisa dimodifikasi. Nanti kalau selesai, filenya bisa dikirim untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.